asal. Amma ba'du. Faya ayuhan nas taqullaha ta'ala wa tawakkalu 'alaihi tablughul amal. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, senantiasa dari mimbar ini kembali khotib mengingatkan pribadi dan jemaah yang dimuliakan Allah pada umumnya untuk terus-menerus dengan keikhlasan hati meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sebab dengan iman dan takwa yang sesungguhnya, maka kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat akan kita miliki. Kemudian selawat dan salam tetap tercurahkan bagi sang pembawa risalah Allah yang hak, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang bersejarah, yakni bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Rasul pembawa risalah yang mulia yang mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah ke alam terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Sebagai umat Muhammad, Rasulullah SAW sudah sepantasnya kita mentaladani beliau dengan kecintaan yang senantiasa memegang teguh pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah dalam pengamalan kehidupan di dunia ini. Dan hendaknya lah momentum ini menambah kecintaan dan ketaatan kita pada ajaran yang dibawa oleh beliau. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai Quran Surah Al-Imran ayat ke-31 hingga ke-32. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada umumnya khususnya kita umat Islam di Indonesia pada bulan Rabiul Awal senantiasa mengadakan peringatan Maulid Rasul atau Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin berbeda pada tahun ini karena pada tahun ini kita dalam masa pandemi wabah COVID-19. Tentu peringatannya tidak seperti dalam biasanya. Namun pada hakikatnya dalam memperingati kelahiran Nabi, sepatutnya lah kita mengingat kembali ajaran-ajaran yang beliau sampaikan untuk menjadi pedoman hidup, terutama dalam menghadapi kehidupan di zaman serba modern ini, di era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat di masa ini.
Peringatan Maulid Nabi ini akan lebih bermakna kalau kita mentelaah tata cara beliau hidup, baik amalan beliau dan ubudiyah beliau dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat menteladani beliau dalam kehidupan sesuai dengan syariat Islamiyah. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan masalah selamatan atau mengadakan peringatannya belaka, tetapi yang menjadi pokok sasaran utama ialah yang mendasar, yakni menghayati dan menteladani kepribadian Rasulullah SAW agar kita sadar dan mau melaksanakan ajaran-ajaran serta meneruskan perjuangan beliau dalam menegakkan agama Allah. Salah satu hikmah dan nikmat yang besar dalam hidup kita menjadikan Rasulullah SAW figur dan tauladan dalam menjalankan kehidupan, sehingga sesuai dengan jalan yang lurus yang Allah kehendaki. Masyarul muslimin rahmatullah, Rasulullah SAW adalah figur yang terbaik dari seluruh manusia yang pernah lahir ke dunia ini. Hal ini bisa dilihat dari keindahan budi pekerti dan kebaikan akhlak beliau yang bersinar bagi intan berlian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bila kita baca sejarah kehidupan Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan ketinggian dan kemuliaan akhlak beliau. Anas bin Malik pernah bercerita, aku pergi bersama Rasulullah SAW selama 8 tahun. Tidak pernah aku kena marah walaupun sekalipun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita dapat membayangkan betapa sopan santunnya Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa akhlak dari Rasulullah SAW. Beliau telah membuktikan sebagai insan yang baik dan jujur, hingga tak heran semenjak dari kecil Rasulullah SAW mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang jujur dan dapat dipercaya. Selain itu, beliau selalu bertutur kata yang lemah lembut. Setiap orang yang mendengar dan menyaksikan pastilah merasa senang. Jauh dari berbicara yang kasar, menghardik, dan tidak bersahabat. Kepada istrinya sendiri, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau memanggil dengan sebutan yang menyenangkan, ya Umairah, yang bermakna hai orang putih yang mempunyai pipi kemerah-merahan. Hingga terciptalah rumah tangga yang membahagiakan, yang diwarnai perbuatan dan nuansa yang Islami. Hal inilah yang menjadikan Rasulullah SAW sebaik-baiknya orang yang dijadikan panutan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dengan ketinggian dan keagungan Rasulullah SAW itulah yang menyebabkan beliau menjadi sebaik-baiknya suri teladan. Bagi kita seorang muslim, bukan hanya sekedar mendengar dan kagum atas pribadi Rasulullah, namun yang lebih penting ialah bagaimana menerjemahkan dan mengamalkan akhlakul karimah yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang kesemuanya adalah amalan sunnah bagi kita
dan merupakan pedoman hukum dan pedoman hidup seorang muslim setelah Al-Quran. Rasulullah SAW sesungguhnya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, rawahu Ahmad. Yang artinya sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Untuk itulah hendaklah kita mencontoh dan ittiba pada Rasulullah SAW di segala aspek kehidupan sebagai perwujudan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran surah An-Nisa ayat ke-80. Masyiral muslimin rahmatullah. Akhirnya semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah, dan semoga kita juga merupakan golongan orang-orang yang berakhlak baik. Demikian khutbah yang singkat ini. Di akhir khutbah ini, marilah kita memohon kehadiran Allah SWT. Semoga Allah SWT meridai segala amal ibadah kita, dan semoga bertambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was samiul alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.